Oke pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Nah, di segmen kali ini kita akan membahas yang unik nih, karena seperti biasa kalau memasuki penghujung tahun atau bulan Desember, ada salah satu identiknya, yaitu musim penghujan. Dan konon katanya kalau sudah memasuki musim penghujan, rawan banget penyakit seperti radang tenggorokan, batuk, dan pilek. Apakah benar demikian? Nah, pemirsa, saya tidak sendiri. Saya bersama expertnya Dr. Robert Sinto, spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropik infeksi. Benar ya, Dok? Betul. Apa kabar, dokter? Salam sehat. Sehat selalu ya. Iya. Nah, apalagi di akhir tahun ini banyak orang menantikan karena musim musim liburan. Tapi ada salah satu identik, katanya kalau udah bulan Berber, apalagi Desember, identik dengan musim penghujan. Konon katanya banyak terjadi peningkatan kayak penyakit batuk, pilek, radang tenggorokan. Benar kan, Dok? Ya, jadi penyakit batuk, pilek, radang tenggorokan itu kan dasarnya infeksi virus yang seringnya. Dan memang pada perubahan musim, pada musim penghujan, itu memang ada beberapa perubahan karakteristik. Jadi udara biasanya lebih lembab. Nah, udara lembab itu membuat virus menjadi lebih mudah berkembang. Nah, itu juga perilaku kita kan berbeda. Kalau musim panas, kita buka jendela, kemudian sinar matahari bisa langsung masuk ke dalam ruangan gitu ya. Nah, kalau musim penghujan, jendelanya tertutup, sinar matahari tidak langsung terekspos. Padahal kita tahu sinar matahari itu juga musuh untuk kuman-kuman yang ada di lingkungan rumah kita. Jadi hal-hal itu yang memudahkan memang pada musim penghujan, kasus infeksi karena virus yang manifestasinya batuk, pilek, nah itu menjadi lebih sering dijumpai. Oke, karena faktor kelembapan itu ya. Iya, betul. Dan memang ini hal simple, tapi harus diketahui pemirsa, memang sinar matahari itu membantu membunuh bakteri-bakteri virus yang ada di udara ya, dokter ya? Ya, bahkan kalau dulu COVID juga kan kita isolasi mandiri, kita minta untuk berpapasan langsung atau bereksposur langsung dengan sinar matahari. Jadi memang sinar matahari itu bagus sebetulnya dalam cerita tubuh untuk bisa membantu tubuh untuk mereredikasi kuman-kuman. Kuman-kuman itu ya. Jadi memang benar fakta bahwa memang seiring musim penghujan karena faktor kelembapan itu dan kurangnya sinar matahari, jadi memicu peningkatan penyakit-penyakit tersebut ya. Nah ini yang sering ditanyakan juga, dokter, kalau kita main hujan itu langsung batuk atau radang tenggorokan, pilek gitu nggak, Dok? Ya, jadi sebetulnya air hujan itu kan sama seperti kita mandi gitu ya, Dokter Ekles ya, sama ceritanya. Tapi yang beda kan hujannya itu. Nah, hujan tadi sering terjadi di musim hujan yang tadi udara lembab. Nah, itu yang memudahkan juga. Yang lain lagi misalnya akibat hujan udara cenderung dingin. Nah, udara dingin itu mengakibatkan pembuluh darah alirannya di dalam hidung itu menjadi tidak lancar. Nah, daerah sembab itu yang kemudian menimbulkan sensasi pilek tadi itu. Jadi ya tidak semata-mata sebetulnya air hujannya, tetapi air yang terjadi pada musim hujannya yang kemudian memudahkan untuk batuk pilek itu menjadi lebih sering ada. Lebih sering lagi ya. Jadi itu fakta, pemirsa. Nah, biasanya dokter berapa lama sih kondisi penyakit infeksi ini, yaitu batuk, flu, ya, radang tenggorokan bisa terjadi apa cuma selama musim penghujan atau gimana, dokter? Ya, jadi ya tadi ya sebetulnya ini penyakit yang menahun sepanjang tahun ada gitu ya. Kalau di negara yang musimnya jelas itu, maka di musim-musim tertentu dia menjadi ekstrim gitu ya. Musim panas ya dia akan turun, musim dingin dia akan naik gitu. Nah, Indonesia itu kan sebetulnya hujannya walaupun lebih kerap terjadi pada akhir tahun, tapi sebetulnya di tengah-tengah tahun kan juga ada periode-periode hujan gitu ya. Jadi nggak eksklusif semata-mata bahwa ini penyakit hanya terjadi pada akhir tahun saja. Jadi bisa terjadi sepanjang tahun, kasusnya lebih tinggi. Nah, kalau karena virus biasanya 5-7 hari akan self-limiting, sembuh sendiri. Jadi cukup dikasih obat-obatan untuk mengurangi gejala, dia sembuh sendiri. Tapi kalau nanti diperberat dengan adanya infeksi bakteri, mungkin butuh waktu lebih lama, bahkan mungkin butuh antibiotik. Nah, itu nanti ada pembeda-bedanya, yang mana yang virus, yang mana yang bakteri, harus konsultasi ke dokter untuk bisa ditelaah, sehingga pengobatannya bisa menjadi lebih tepat. Iya, karena tergantung juga faktor individu seseorang ini ya. Nah, ini yang jadi pertanyaan menyambung tadi, dokter, kapan saya harus ke dokter? Ya, jadi yang pertama kalau 3-4 hari saja keluhannya kemudian bisa membaik, maka kita tidak perlu ke dokter sebetulnya, cukup dengan obat-obat warung. Tapi kalau lihat dalam 3 hari kok keadaannya makin buruk, kemudian mulai warna ada perubahan dari ingus atau dari dahaknya, nah harus antisipasi ke dokter. Lihat apakah memang ini jangan-jangan infeksi karena bakteri. Atau yang lain juga sekarang kan kita lihat di media Malaysia, Singapura mulai melaporkan peningkatan COVID ya. Jadi harus hati-hati juga, jangan-jangan yang kita anggap batuk pilek biasa itu COVID yang kemudian kalau terkena pada orang yang rentan, orang dengan komorbid, dia bisa menjadi berat.
Nah, kalau ada kekhawatiran, keraguan-raguan, segera datang ke dokter atau segera lakukan pemeriksaan mandiri. Antigen misalnya untuk kita bisa bedakan ini COVID atau bukan. Setuju. Yang lain lagi juga kita tahu Mycoplasma pneumonia juga lagi meningkat gitu ya. Jadi harus hati-hati kalau disertai dengan rasa sesak keluhannya. Nah, hati-hati, jangan-jangan dia bukan hanya di saluran napas atas, tapi dia di saluran napas bawah yang butuh pemeriksaan lanjut dari dokter. Jadi lihat tadi kalau demam batuk saja 3 hari aman di rumah. Tapi kalau mulai ada sesaknya, mulai berkepanjangan, nah segera datang ke dokter untuk bisa diperiksa lebih lanjut. Pemeriksaan lebih lanjut. Yang pasti kita harus waspada ya. Kalau lebih dari 3 hari, sesegera mungkin ke tenaga medis terdekat, dokter ya. Setuju ya? Oke dokter, kita akan bahas fakta mitos di luar sana yang mengenai musim penghujan. Kita kan memasuki musim hujan nih dokter. Katanya kalau habis hujan-hujanan langsung mandi supaya nggak gampang sakit. Fakta atau mitos dokter? Fakta, tetapi bukan untuk batuk pilek. Faktanya untuk sakit kulit. Sakit kulit ya. Jadi untuk mencegah infeksi yang terjadi. Jadi air hujan itu kan bukan cuma melulu masalah batuk pilek saja, tapi infeksi lain yang bisa terjadi, infeksi kulit. Nah, kalau air hujan kita mandi atau main air hujan, kemudian air hujan itu kan tentu tidak bersih ya. Kemudian dia akan menyebabkan infeksinya di kulit. Nah, tujuannya mandi membersihkan diri tadi supaya tidak lama pajanan yang barang kotor tersebut dengan kulit kita. Di kulit. Tapi kalau untuk mengurangi supaya tidak batuk pilek atau radang tenggorokan, itu sama aja ya. Sama. Iya. Nah ini menarik banget nih. Ada yang kedua nih katanya. Katanya kalau di awal-awal musim penghujan, kalau kena hujan akan lebih sakit ya, lebih efek ke tubuh daripada di pertengahan atau di akhir musim penghujan. Ini fakta atau mitos? Itu mitos. Jadi yang sering terjadi adalah, yang sering terjadi nampaknya beda adalah karena kesiapan tubuh. Tentu kalau awal perubahan itu kan tubuh kita belum beradaptasi dengan perubahan suhu yang baru, dengan perubahan lingkungan yang baru. Kemudian budaya kita atau perilaku kita juga belum adaptif gitu ya, belum beradaptasi. Seiring dengan masuk jalan hari musim penghujannya sudah makin jauh, nah tubuh kita sudah lebih siap adaptasi sehingga perubahan musimnya tidak menjadi dirasa ekstrim lagi oleh tubuh, sehingga risiko infeksinya juga tampaknya tidak menjadi lebih tinggi. Iya, jadi bukan karena awal musim penghujan, karena tubuh kita yang sudah beradaptasi ya. Iya, betul. Oke, terakhir nih dokter, bagaimana tips supaya kita mencegah tidak terjadinya penyakit infeksi pada saat musim penghujan? Sekaligus cara mengatasi ya kalau sudah terkena dokter, silakan. Ya, jadi pencegahan dulu tadi kan berkaitan dengan perubahan suhu tubuh. Jadi pencegahannya kita memposisikan tubuh kita di suhu yang tidak ekstrim tersebut. Jadi kalau sudah di luar udaranya dingin, di dalam ruangan kita tidak usah pakai AC dengan suhu tubuh yang terlalu ekstrim dingin gitu ya, karena kan sudah dipengaruhi lingkungan. Membuat tubuh berada pada kondisi suhu yang nyaman. Nah, itu tips yang bisa dikerjakan. Kemudian yang kedua, sekarang kita sudah tidak pakai masker. Dulu kita terbantu dengan COVID mencegah masker. Nah, sekarang kalau memang kita yang sakit atau kita berada di lingkungan orang sakit yang tidak gunakan masker, batuk pilek itu kan mudah sekali menyebar. Sehingga pakailah masker kembali. Di dalam ruangan pun pakai masker tujuannya nggak lagi untuk COVID, tapi tujuannya tadi untuk virus-virus yang bersirkulasi di lingkungan virus yang lain-lain. Ya, itu bisa kita cegah. Jadi kita bisa pakai masker lagi. Yang ketiga tentu istirahat yang cukup, kemudian makan makanan bergizi. Karena di dalam vitamin yang cukup, dia akan membantu tubuh kita untuk melawan. Sekali lagi, intinya virus itu adalah kekebalan tubuh. Karena itu upaya-upaya untuk kekebalan tubuh ditingkatkan, itu bisa membantu. Setuju. Yang lain pencegahan yang spesifik dengan menggunakan vaksinasi tentu. Kita punya vaksinasi influenza yang harus diupdate setiap tahun. Nah, dengan cara kita vaksinasi, kita bisa melindungi diri kita minimal dalam upaya 1 tahun ke depan supaya risiko terkena infeksi menjadi lebih kecil, atau kalau kita terkena pun tidak menjadi berat sakitnya. Oke, tiap tahun ya dokter? Tiap tahun. Kalau itu bisa didapatkan di mana dok? Bisa didapatkan dimanapun, di dokter manapun. Aksesnya dokter umum juga bisa memberikan, jadi dimanapun layanan bisa memberikan tempat untuk vaksinasi influenza. Ya. Itu untuk pencegahan. Nah, sekarang kalau sudah terkena, tadi yang pertama obat-obat untuk menangani gejala. Obat demam, obat batuk pilek, kalau tidak ada komorbid, aman dikonsumsi, silakan beli over the counter drug. Jadi bisa beli manapun. Nah, kalau nanti keluhannya masih ada di hari ketiga ke atas, datang ke dokter konsultasi untuk diidentifikasi apa saya butuh tambahan antibiotik atau tidak. Nanti dokter akan bijak memilah, ini perlu antibiotik, ini tidak perlu antibiotik. Jadi kebanyakan kasus, 70% lebih, karena sebabkan virus justru tidak perlu antibiotik. Setuju. Ya, jadi terlalu berlebihan kalau semua satu hari kita langsung konsumsi antibiotik, sangat berlebihan sekali. Nah, dokter nanti akan bisa membantu untuk memilah mana kasus yang butuh antibiotik sehingga kita bisa juga mencegah supaya tubuh kita tidak kebal dengan antibiotik.
Setuju banget, setuju banget. Jadi jangan asal juga kita meminum antibiotik supaya kita tidak kebal ya dokter ya? Ya, betul. Oke dokter, terima kasih banyak. Informasinya sangat jelas, sehat selalu ya. Terima kasih dokter Ekles, sehat selalu juga. Oke, nah pemirsa tetap bersama kami di Hidup Sehat bersama Dokter Ekles karena masih banyak informasi kesehatan lainnya setelah yang satu ini.